Sama-sama kita hormati Bapak Haji Saad dan juga kita hormati Bapak Haji Dadi. Wabil khusus kita hormati Ustaz Rauf, Ustaz Umar dan seluruh hadirin sekalian. Sebelum kita nanti masuk di acara inti pada hari ini, yaitu peresmian atau grand opening Yayu Greenhouse, mari sama-sama biar nambah keberkahan buat tempat ini, buat kampung kita dengan program-program dari Greenhouse di depannya, Yayu Greenhouse. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan yang bacaan ratib dan maulid. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan atau acara kita pada hari ini sebagai acara grand opening atau pembukaan dan peresmian Yayu Greenhouse ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عقيل العطاس صاحب الرتيب وشعل بن عبد الله باب مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. Kamu pun harus punya program. Program itu tidak boleh putus. Visi dan visi gitu. Jadi setiap bulan itu kamu harus ada target pencapaian. Bukan dalam nominal uang ya, tetapi progres kemajuan. Iya. Semakin besar daya cakupan kamu untuk bisa mencapai jangkauan yang lebih luas, itu semakin baik. Makanya harus dilakukan program-program yang menarik, termasuk untuk anak-anak. Iya. Terutama malah anak-anak. Jadi nanti kita sih ada di sini kan tempat seminar. Nanti kan kita undang nih TK, dari TK, SD-nya gitu. Iya. Jadi mereka harus tahu tuh bahan makanan yang sehari-hari itu ada di piring mereka itu berasal dari mana. Karena bentuknya sebelum diolah tuh seperti apa. Iya. Ya kan? Oh jadi ini yang namanya pohon anggur. Iya. Tuh kan mereka taunya kan anggur impor segala macam ya kan. Cherry kan segala macam. Iya. Punya anggur lokal gitu. Terong mereka cuma tahu terong yang ungu, iya, kan? Ada terong, iya betul. Padahal ada terong kuning, ada terong putih. Iya. Gitu. Pare juga kayak begitu. Iya. Ada pare hijau, ada pare putih, ada Iya. pare hitam. Iya betul. Nah, itu tinggal varian spesies tanaman bibitnya aja yang kamu setiap bulan atau mungkin setiap 6 bulan gitu ya, kamu ganti sesuai musim. Oke siap. Itu aja. Itu tuh ya, Bu Yanti kan ini direktur kita. Iya, makanya beliau kan ini ahli ini kan, ahli nyampur tuh di laboratorium gitu kan. Kita bisa bikinkan sebagai bagian dari program pendidikan untuk anak-anak. Iya. Untuk mereka melatih untuk memilah sampah dari awal. Iya betul. Iya emang kita juga ajarnya juga untuk memilih organik mana, Iya. plastik mana. Nanti kita ajarkan sampah yang organik itu seperti apa. Iya. Terus sampah yang tidak bisa dicampur untuk menjadi pupuk itu seperti apa. Iya. Nah jadi di rumah mereka bisa swadaya gitu Iya, sendiri betul. untuk memilah sampah. Jadi memudahkan dinas kebersihan untuk mengambil sampah yang memang diperlukan untuk iya. didaur ulang gitu. Kalau di Anyar kan memang ada pabrik maggot nih, Iya. gitu. Jadi memang kita udah lebih spesifik tuh untuk memilah sampah organik dengan yang tidak organik. Iya betul. Nah, kamu juga harus gencar untuk mengembangkan pupuk organik ini, gitu. Iya. Jadi sejalan. Jadi iya. kita Lebih boleh kuat lagi jadinya. kita boleh berbeda-beda tempat, tapi kita jalan serempak gitu loh.
Ya samalah kayak yang di Ujung Kulon sama yang di Bogor. Nah cuman kan kekuatan masing-masing lingkungan itu kan berbeda-beda. Ya potensinya juga berbeda-beda. Kalau memang di sini lebih ke banyak ke pertanian dan perkebunan, ya kita kembangkan di situ. Iya. Betul. Kamu jadi nanti ke depan tidak hanya menjadi seorang penganggur, kamu seorang guru. Aduh, jangan nanti sama ibu jadinya. Nanti tukang taman, aduh. Enggak lah. Kan Nanti ada berperang nih pendidikan. yang panas. Iya. Saya berarti saya pertama. Sama lah. Nanti semuanya tuh saya bisa bantu untuk bikinin program bulanan. Tapi target kan harus kamu yang ini. Iya. Iya. Kan istilahnya edukasi ini targetnya kan seberapa luas cakupan kita. Iya, jadi supaya kita tahu kekuatan kita tuh sejauh mana. Oh iya maksudnya. Kalau misalkan sudah di luar itu dan ternyata kita harus membuat satu taman hidroponik lagi, ya kenapa tidak? Iya. Gitu. Itu kan tinggal sinergi kerjasama antara RT dan RW. Iya. Tapi dengan kamu membuka rumah ini aja udah sebuah permulaan. Iya, betul emang itu. Kalau berapa zaman udah pengen dijadiin tempatin jadi agrowisata, tempat inilah, tempat itu lah, udah kebanyakan. Berarti ada peningkatan kan? Iya dari kita ngeliat ada di ini mereka langsung punya. Dilempar kemana juga ayo. Dengan ada ini suatu contoh yang sangat berarti gitu, pengennya gimana ya? Bayangin. Gak apa-apa. Ya, siapa juga yang menyangka, ya kan? Iya, Kita emang. bisa bergerak sejauh ini. Iya, bener saya juga ya begini kan nggak nyangka bisa begini. Orang dulu PAUD juga saya minjem terasnya Wani, Iya. nenteng-nenteng rak gitu kan sama buku, Iya. 10 kilo setiap minggu. Ya cuman ya udah gitu, kalau memang memungkinkan kenapa tidak. Iya. Yang penting jalan dulu. Iya. Karena di sini misalnya waktu pertama kali kan ada ini kita ngikut seminar tuh. Ya. Nah kita agak tertarik karena melibatkan tanaman karena kita suka tanaman, kedua melibatkan masyarakat karena dari sampah pupuknya. Dan seminar yang ibu adakan di Anyar tuh ibu Ya. adain, jadi saya berpikir tuh dia ada sesuatu di balik ini, dalam arti ada sebuah arti yang sangat menarik itu di dalam Ya. itu, jadi ya ini Ya, ada bagus seperti lah ini kalau gitu. kamu bisa menangkap pesan dari Iya. apa yang ingin kita sampaikan. Tapi dengan cara dan kemampuan kamu, itu yang saya suka. Iya, makanya ada bagi-bagi kan kalau di sini bagi Bang Anas kita dari belakang aja dorong-dorongnya kemana kurang pantas, yang mana enggak gitu ya. Dan saya di Anyar ada itu ibu, mau kita di sini aja Bang, aduh bisa. Nah terus sejauh ini yang saya pengen tahu, kan karena kamu yang berada di belakang proyek ini ya, kendala-kendala apa sih yang paling besar yang kalian hadapi sejauh ini? Sejauh ini kekompakan tim gitu. Tim inti ya? Tim inti. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena orang yang bikin tanaman tuh agak sedikit susah banget. Susah-susah gampang. Iya betul. Karena tanaman kan Semua orang suka tanaman, iya, tapi yang bisa merawatnya, menanam, iya itu maksudnya di situ. yang bisa menanam dan merawat itu tidak semua orang. Jadi daya paling itu sih sebenarnya di situ bilang kalau di kita. Tapi kita lagi bangun terus. Kompakan timnya. Iya, kita sering ada meeting gitu. Ya bagus juga sih dalam beberapa bulan ini peningkatannya luar biasa gitu. Misalnya umpama dari level 2 langsung ke 8 gitu Dan sebenarnya. yang paling menyenangkan adalah apa? Kita sendiri tidak berhenti belajar. Iya, Gitu. betul. Di balik kita mengayomi banyak orang masyarakat, tetapi di waktu bersamaan kita juga banyak belajar dari mereka. Iya. Dan itu sedikit banyak menjadi penyemangat kamu untuk terus menambah ilmu. Iya. Jadi Betul. nggak boleh cukup Oh, cepat udah, puas gitu, gitu, iya. dengan pencapaian yang ada. Bermimpi, kalau ibu bilang, bermimpilah yang besar dulu, Iya. berlaksana kemudian. Jangan berlaksana dulu, terus habis tengah jalan hilang. Hilang, ide. udah Kan, hilang. aduh, Oh mesti iya gimana ya? baik. Itu aja sih pesan ibu sih. Dan yang paling penting tuh yang ibu senang dari yang kamu lakukan ini adalah membuka keterbatasan komunikasi kita selama ini dengan tetangga-tetangga. Bahwa sebuah lingkungan itu seharusnya bisa saling melengkapi dan menjadi pemersatu, bukan mencerai-berai. Iya. Dan terutama setelah pandemi ini, ya kamu lihat sendiri kan, Iya. keterbatasan orang untuk keluar rumah, berinteraksi, berkomunikasi, itu menyebabkan hati kita juga jadi dingin gitu Iya, ya. betul. Lebih egois, Iya. kan, hanya memikirkan diri sendiri. Iya. Nah itu yang ibu ingin kembalikan lagi gitu loh, bahwa kita tuh di Indonesia gak kayak begitu.
gitu. Iya betul. Sosialisasi yang Sosialisasi dan kekompakan itu nomor satu. Makanya sampai sekarang Indonesia itu tetap ada. Mari Pak Dadi, mungkin sudah banyak tamu yang berkumpul ya. Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya, dan kami harapkan teman-teman tidak hanya datang tetapi juga ikut belajar, memajukan ilmu, dan lebih bersyukur lagi alhamdulillah kalau misalkan teman-teman bisa menanam sendiri di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja beserta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, Sabtu tanggal 3 September 2022, kita dapat hadir dalam satu acara, yaitu peresmian Yayu Greenhouse di lingkungan Kelurahan Sudimara Pinang. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini menjadi pondasi awal untuk masyarakat kita agar lebih mencintai lingkungan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Camat Kecamatan Pinang, Bapak Haji Syarifuddin Harjawinata MSI. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Sudimara Pinang, Bapak Haji Ade Fahmi MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Mata Hati Cakra Hadirasa, Ibu Yud Suharia, dan Ibu Santi beserta Bapak Dr. Andes Sumiersono MM. Yang kami hormati Bapak Haji Dadi dan Bapak Haji Saad selaku tuan rumah. Yang kami hormati Bapak Babinsa dan Binamas Kelurahan Sudimara Pinang. Yang kami hormati tokoh agama dan masyarakat lingkungan Kelurahan Sudimara Pinang khususnya dan Kota Tangerang pada umumnya. Yang kami hormati aparatur pemerintah baik sipil dan militer. Yang kami hormati ketua lingkungan baik Bapak RW dan RT serta seluruh tokoh masyarakat, dan khususnya juga yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan acara peresmian Yayu Greenhouse lingkungan Sudimara Pinang. Izinkan saya pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, untuk menyampaikan susunan acara peresmian Yayu Greenhouse di lingkungan Kelurahan Sudimara Pinang. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pengenalan tim Yayu yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Dr. Andes Sumiersono. Dilanjutkan dengan sambutan dari owner dan juga pengurus Yayasan Mata Hati Cakra Hadirasa sebagai owner atau pengurus dari Yayu Greenhouse. Yang selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan pengelola Yayu Greenhouse. Acara yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Pinang, dan kemudian akan disusul dengan sambutan dari perwakilan Bamus Kota Tangerang, lalu juga diisi dengan sambutan dari perwakilan UMKM Sudimara Pinang, dan acara yang terakhir adalah pemberian santunan pada anak-anak yatim di lingkungan Sudimara Pinang. Baik, sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dan bagi agama yang lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan baik. Lalu kemudian setelah itu acara ini juga dapat memberikan manfaat, dan juga kita berdoa pada Allah Tuhan yang Maha Esa, mudah-mudahan Yayu Greenhouse bisa menjadi bermanfaat buat lingkungan Kelurahan Sudimara Pinang khususnya dan umumnya untuk wilayah Kota Tangerang, untuk mendidik dan mengedukasi masyarakat Kota Tangerang menjadi masyarakat
yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan juga mampu untuk mengelola sampah organik menjadi lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran, Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak dari Kapolsek dan Kodim Tangerang yang mewakili, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, dan tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar Pinang. Sebagai umat beragama yang beriman, patut jika pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena berbagai anugerah yang telah kita terima sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberi waktu untuk menyampaikan beberapa dan memperkenalkan tim dari Yayu Greenhouse. Langsung saya undang ke depan, yaitu Ibu Santi yang nantinya akan memberi sepatah dua patah kata mewakili Ibu Yud Suharya. Saya undang pula Ibu Yanti, ini sebagai ahli dalam pertanian. Beliau memang membidangi dalam pertanian, seorang sarjana pertanian dan magister pertanian pula. Saya undang kawan saya Bang Haji Dadi, baru lengkap. Saya undang pula Bang Anas. Ini tim kami yang dipimpin langsung oleh Ibu Santi. Silakan Bang Anas. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Santi mewakili Ibu Yud Suharya dan sekaligus sebagai owner kita nanti akan menyampaikan mengenai kehadiran daripada greenhouse ini. Beliau juga seorang pendiri community development Yayasan Mata Hati yang juga berkembang pesat di daerah Anyer. Di sana juga ada wahana pendidikan yang berupa dunia insekta, dunia kupu-kupu. Jika ibu, bapak, dan para hadirin akan membawa putra-putrinya termasuk dunia pendidikan, silahkan Bu. Bahkan Ibu Santi tadi saya bincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah, untuk greenhouse ini bulan Oktober sudah di booking kurang lebih 400 anak. Bulan September itu pensiunan pengawas Kepala Sekolah Kota Tangerang kurang lebih 150 orang. Maka kepada teman-teman kepala sekolah yang ingin untuk mengajak putra-putrinya nanti belajar di sini, silakan mendaftar kepada tim kami nanti. Untuk selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Ibu Santi. Kepadanya saya persilakan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para teman-teman media, lalu kepada para pejuang lingkungan kita, para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sebenarnya kita semua harus berterima kasihnya ini kepada ini nih, Pak Haji Dadi. Beliau sendiri yang mempunyai inisiatif untuk mengembangkan Yayu Greenhouse, rumah hijau Yayu, sebagai salah satu prasarana pengembangan pertanian kota secara mandiri.
buat saya ini hanya titik awal. Memang tidak besar, mungkin juga tidak terlalu mempunyai suara yang bergaung, tetapi dengan hadirnya teman-teman di sini, saya berharap banyak supaya kita semua bisa menularkan semangat untuk mendirikan pertanian kota mandiri di masing-masing lingkungan. Itulah sebenarnya titipan dari beliau, Ibu Uyut Suharya selaku pendiri Yayasan Mata Hati Cakra Hadirasa. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, kan para undangan melihat sendiri, sebenarnya kebun hidroponik ini baru mulai ditanam sejak kapan? Sejak 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari, dan seperti para undangan bisa melihat, anggur-anggurnya alhamdulillah sudah berbuah. Kalau di atas padi-padinya sudah mulai meninggi. Terus tanaman-tanaman yang sebenarnya juga menjadi ini bumbu-bumbu dapur untuk ibu-ibu ya, daripada repot-repot ke pasar, kita bisa tanam. Gitu. Jadi manfaat dan faedahnya sebenarnya cukup besar ya, Mas Dadi ya. Dengan ini kita hanya berharap bahwa kita bisa menularkan semangat yang sama. Karena apa? Bagaimanapun juga yang seperti teman-teman dan rekan-rekan tahu bahwa lahan di kota itu sudah semakin menipis. Jadi yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan semakin menipisnya sumber daya pangan, ya, dengan mendirikan atau mempunyai kebun sendiri. Tetapi ini tidak harus secara hidroponik. Ini hanya teman-teman yang ada rekan-rekan yang memang mempunyai lahan tetapi tidak ada tanahnya. Makanya kita memulai dengan perkebunan hidroponik ini. Tetapi kalau misalkan memang para undangan atau mungkin memang rekan-rekan kebetulan mempunyai lahan yang cukup besar, kita tetap bisa bersanding dengan pertanian konvensional. Dan mudah-mudahan memang dengan didirikannya greenhouse ini, ya kita ingin ini menjadi titik awal untuk kegiatan komunitas bersama, untuk saling memajukan ilmu pertanian, perkebunan, pertumbuhan, dan juga saling mengembangkan ilmu dan pengetahuan untuk para orang-orang yang masih awam, gitu, yang masih belum tahu banyak menahu tentang cocok bertanam. Bahwa tidak perlu lahan yang luas, tetapi dengan teknologi yang tepat kita terus bisa menghasilkan sumber daya pangan kita secara mandiri. Itu saja, dan titipan Ibu Yut cuma satu sih Pak, seperti dari dulu, yaitu edukasi, mandiri, dan bersatu seperti layaknya Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum diakhiri beliau turun dari panggung ini, sedikit dari Ibu Yanti, karena beliau ini memang ahlinya banget. Direkrut dari IPB Bogor, ilmunya diambil dari sana. Kepada Bu Yanti, saya persilakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumi, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Camat atas kehadirannya, Pak Lurah dan segala staf jajaran kelurahan dan kecamatan, serta warga yang sangat antusias di sekitar Yayu Greenhouse ini. Berawal dari, sebenarnya ini ide awalnya dari dari Haji Dadi yang ingin supaya masyarakat juga bermanfaat, baik bermanfaat buat dikonsumsi sendiri, menghemat uang belanja tentunya buat ibu-ibu, atau bahkan menambah uang belanja kalau misalnya nanti dijual. Nah ini kita welcome, maksudnya kita terbuka. Jadi buat ibu-ibu di sekitar sini, buat siapapun, apalagi anak-anak, kita mau mendidik mereka sehingga bukan harus dengan biaya mahal, bahkan sampah yang seharusnya kita buang yang akan menjadi limbah ini justru bermanfaat buat pupuk. Artinya kita tidak perlu membeli pupuk.
Kemudian kita juga bisa memanfaatkan untuk misalnya ini di sini ada ikannya. Nah, ikan juga untuk tentunya sebagai sumber protein. Jadi ada sayur, ada ikan, artinya tambah lagi nih uang belanjanya berkurang. Tentunya saya sangat appreciate banget nih, ada 2 nih dari tim kita. Ini semua tidak lepas dari kerja tim yang nggak mungkin satu orang bisa mengerjakan seluruhnya ini. Artinya semuanya dari kekurangan-kekurangan kita itu kita saling melengkapi. Saya bukan sesuatu, mungkin pendidikan yang tinggi bukan berarti jaminan untuk bisa menghasilkan seperti ini, karena kita perlu berbagai-bagai orang yang mau bekerja dan mau menuangkan sehingga mau kerja tim. Jadi saya tidak melihat tinggi atau rendahnya orang, tetapi kita kerjasama. Kita mungkin yang buat ibu-ibu pengen untuk sayur-sayurannya bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri, misal mau usaha, boleh belajar juga di sini. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan hilaf kata dari penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Yayasan Mata di Cakra Hadirasa, Ibu Santi, dan juga sambutan tadi dari ahli pertanian Ibu Yanti yang juga bagian dari yayasan tersebut. Dan juga secara simbolis tadi telah kita lihat sama-sama peresmian dibukanya Yayu Greenhouse ini dengan memetik sayuran yang telah ditanam 1,5 bulan yang telah diberikan kepada perwakilan dari masyarakat di lingkungan Sudi Marapinang. Para hadirin yang kami hormati, dari apa yang disampaikan tadi menjadi semangat buat kita untuk lebih mencintai lingkungan, ya, atau juga memanfaatkan lingkungan yang ada untuk menanam tanaman kota, sayuran-sayuran kota ini. Maka ini menjadi tantangan buat kita, masyarakat di sekitar Yayu Greenhouse ini, untuk paling utama atau lebih utama untuk mau belajar dari pengelolaan sayuran atau tanaman sayuran kota ini. Dan nanti tidak akan aneh jika kemudian lingkungan kita Kelurahan Sudi Marapinang ini nanti akan dibanjiri oleh orang yang mau belajar tentang cara pengelolaan sayuran kota. Insya Allah ini akan membawa keberkahan juga buat lingkungan kita, dan barangkali ini menjadi satu-satunya atau menjadi lingkungan yang pertama yang mengadakan acara seperti ini dan ada tempat pengelolaan seperti ini. Baik para hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari perwakilan Yayu Greenhouse yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Anas. Kepada Bapak Anas dengan segala hormat kami persilakan. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang ada di hadapan Bapak-Bapak adalah tanaman, bukan tanaman hidroponik biasa, tapi nutrisinya itu berasal dari sampah yang kita kelola seperti yang di belakang. Artinya yang Anda konsumsi, kalau Anda bisa ambil, itu semua nutrisinya itu udah organik 100%. Jadi berbeda seperti yang kita lihat di tempat lain ini. Makanya ini satu-satunya yang kita coba menggunakan tapi di sini kita menggunakan organik, full organik. Artinya bahwa kita membuktikan bahwa sampah yang selama ini kita anggap tidak berguna ternyata ada manfaatnya. Gitu. Nah sekarang bagaimana nih di lingkungan kita yang selama ini sampah itu menjadi sesuatu yang benar-benar diabaikan. Hari ini kami tim Yayu ya, dengan pengurus gitu ya, dengan bimbingan Ibu Yud juga, Ibu Santi, Ibu Yanti, kita buktikan bahwa sampah itu punya manfaat luar biasa. Sampah yang kita anggap tidak berguna hari ini kita buktikan. Beberapa orang sudah mencoba untuk menanam di media air, itu gagal. Hari ini kita buktikan itu bisa ternyata. Cuman memang ada proses yang sedikit rumit, yang mungkin butuh waktu untuk bereksperimen. Hari ini saya anggap apa yang kita lakukan itu sudah 65%. Saya harap doa ibu bapak sekalian supaya ini bisa menjadi
80-90%, dan akhirnya nanti warga bisa tahu bahwa sampah yang selama ini dianggap tidak bermanfaat bisa berguna dan dimanfaatkan ke hal-hal yang lebih positif. Hari ini salah satu yang kita buktikan bahwa sampah itu ternyata memiliki manfaat luar biasa. Kekurangan di sana sini, termasuk tanaman yang sudah mulai layu gitu. Terus kita lihat di sana masih ada beberapa yang belum sempurna. Kita anggap itu sebuah sesuatu yang harus kita perbaiki, saya perbaiki. Gitu. Nanti ke depan semuanya akan kita sumbangkan untuk Studi Marapinang. Studi Marapinang saya percaya. Jangan sampai kita lihat sampah di mana-mana. Sampah numpuk di sana, sampah numpuk di sana. Hari ini manfaatkan sampah organik, minimal organik. Tidak usah yang organik. Gitu. Kalau organik bisa dimanfaatkan, insya Allah Studi Marapinang bisa bersih perlahan-lahan. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yayasan dari tingkat nasional yang membantu proses pengembangan kaitan pertanian alat perkotaan. Yang kedua, kalau kita lihat dari hasilnya memang sangat luar biasa. Semua kebutuhan kita kaitan dengan masalah hidup setiap hari telah terpenuhi. Kalau kita flashback ke belakang, ini mungkin pada zaman tahun 80-an ke bawah kita seperti ini. Kita mau dengan menggunakan peralon, dengan menggunakan ya tempat-tempat yang sempit tapi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Harus didukung. Bila perlu kembangkan di lingkungan yang lain. Kalau kita lihat sekarang banyak kesempatan kita untuk membuat ini, tetapi tinggal kemauan. Tadi tim sudah memberikan kesempatan kepada warga untuk belajar, untuk datang ke sini. Nggak dipungut biaya, Bu ya? Nggak dipungut biaya, jangan takut. Bahkan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Ini salah satu contoh yang mungkin akan kita jadikan acuan, akan kita beri informasi kepada lurah-lurah lain yang ada di Kecamatan Pinang. Bahwa Studi Marapinang, khususnya RW 06, telah melakukan pola pertanian ala kota yang cukup berhasil, dibimbing oleh teman-teman tim yang memang sangat solid. Dan mudah-mudahan Yayu ini nanti banyak warga kelurahan di Kecamatan Pinang bisa hadir sini melihat pola ini sebagai acuannya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan kita bisa bersilaturahmi di acara pembukaan Yayu Greenhouse Rumah Hidroponik Studi Marapinang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang seluas-luasnya untuk keluarga besar Ibu Yud Suharya, Ibu Yanti, Ibu Santi, Pak Sumiarso yang telah berkenan bisa hadir. Semoga diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan kemudahan. Tak lupa yang saya hormati juga Bapak Camat Kecamatan Pinang, Pak Haji Syarifuddin Harjabinata, Bapak Kelurah Studi Marapinang, Bapak Haji Ali Fahmi Esos, keluarga besar Bapak Haji Dadi beserta keluarga besar dari pelaku UMKM juga nih, teman-teman pengurus UMKM Kecamatan Pinang, dan beberapa tokoh alim ulama yang alhamdulillah sudah bisa hadir di Rumah Hidroponik Yayu Greenhouse. Ucapan saya hanya terima kasih yang seluas-luasnya atas support bimbingan Yayu Greenhouse Studi Marapinang dalam mengembangkan edukasi pelestarian lingkungan dalam pengelolaan sampah organik. Ini juga merupakan bentuk dukungan dari Ibu Yud Suharya selaku pembimbing Yaya Greenhouse, dan beliau bertepatan pada hari ini juga melaksanakan atau dirayakan ulang tahunnya yang ke-79 tahun. Beliau tidak dapat hadir hari ini,
tetapi nanti mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa melakukan terus kampanye kecintaannya terhadap lingkungan, khususnya di wilayah lingkungan Sudi Marapinang. Kita juga melaksanakan acara santunan anak yatim dan piatu yang dalam hal ini akan diserahkan secara simbolis kepada 5 orang peserta. Nah, nanti kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu yang kami sebut namanya untuk memberikan secara simbolis santunan kepada anak yatim piatu tersebut. Nah, ini juga bagian dari bentuk kepedulian dari Yayu Greenhouse ini terhadap putra-putri atau anak yatim di lingkungan. Jadi tidak hanya bergerak dalam tanaman kota, tapi juga ada unsur sosial di dalamnya. Padanya kami persilakan Bu Santi untuk memberikannya kepada Bapak RT dari 03. Oke, kepala dulu Pak. Kamera dulu ke kamera. Oke. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan acara ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma fa'inna rizqi bis samai fa'zilhu wa inna rizqi bil ardi fa'akhrijhu wa inna rizqi baidan faqribuhu wa inna rizqi haraman fa'dakhirhu wa inna rizqi qawnilan faqsirhu. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Munir ya Mu'id ya Rahman ya Rahim ya Wadud nabina bihalalika narabika wa bi du'atika an ma'siyatika wa bi bandika man siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa diyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis syakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Hari ini saya ada di lantai 3 Yayu Greenhouse di Kelurahan Sudi Marapinang RW 06 RT 03. Dan alhamdulillah di lantai 3 ini ada pertanian padi yang mungkin versi kita dulu padi itu nggak bisa ditanam di atas lantai atau di atap rumah. Ternyata ini bisa. Di lantai 2 ada beberapa pertanian yang ala modern atau ala pertanian kota. Ada pakcoy, ada bayam, ada kangkung, ada cabai dan macam-macam. Mudah-mudahan ini salah satu pertanian ala modern yang bisa kita kembangkan di kondisi sekarang yang memang masih sangat kurang lahan untuk pertanian yang berskala besar. Dan ini salah satu alternatif. Kalau kita lihat secara menyeluruh, ini udah lengkap dari semua jenis tanaman untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Mudah-mudahan ini jadi rekom buat kita untuk warga yang lain dan kelurahan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara kami yang cukup spesial ini, terutama karena di pagi ini kami ingin meresmikan sebuah taman hidroponik yang berhasil dikembangkan oleh masyarakat yang berada di Sudi Marapinang, Kabupaten Tangerang, yaitu sebuah taman hidroponik yang memang pada kedepannya walaupun tidak besar, tapi kami harapkan ini bisa menjadi penyemangat baru untuk para petani menjadi para petani kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Adi Fahmi, Lurah Kelurahan Sudi Marapinang. Alhamdulillah pagi hari ini saya berada di Yayu Greenhouse RW 06 Kelurahan Sudi Marapinang dalam rangka acara peresmian Yayu Greenhouse. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola atau tim dari Yayu Greenhouse ini yang sudah menggagas adanya greenhouse ini, di mana ini sejalan dengan program yang sedang kita laksanakan khususnya di RW 06, yaitu pengembangan kampung proklim, di mana salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam pohon-pohon sayuran. Nah, dengan keterbatasan lahan tentunya teknologi metode hidroponik ini sangat tepat,
sehingga di lahan yang terbatas namun tetap bisa memberikan manfaat atau bisa memenuhi minimal kebutuhan-kebutuhan akan sayuran yang ada di rumah tangga ataupun di lingkungan sekitar. Saya berharap ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi sehingga bisa meliputi sasaran yang lebih luas lagi, terutama juga di wilayah Kelurahan Sudimara Pinang. Demikian, selamat untuk Yayu Greenhouse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hazari, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Sudimara Pinang dan sekaligus mewakili Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Tangerang mengucapkan selamat atas berdiri dan peresmiannya Yayu Greenhouse. Semoga dapat bermanfaat untuk lingkungan, terutama dalam bidang lingkungan hidup. Semoga masyarakat di sekitar dapat memanfaatkan menjadi tempat edukasi, pembelajaran untuk mengolah sampah yang tidak terpakai menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh untuk masyarakat yang lainnya yang mana sekarang mulai sempit lahan-lahan tanaman yang semacam ini, dan ini alhamdulillah diperbaiki, diindahkan ya, sangat dengan lahan yang sangat ekonomis, sehingga namun dapat menghasilkan sayuran-sayuran yang sangat bermanfaat, yang sangat diperlukan sehari-hari oleh ibu-ibu dan kita semua. Dan ini mudah-mudahan jadi contoh untuk kita semua. Ayo kita sama-sama kita mengembangkan daripada Ayu Grand ya. Nah, ini adalah contoh yang sangat baik sekali. Mari kita lestarikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.